ada ilmu yang hanya bisa dirasakan oleh kolbu, oleh ruhani. Ilmu-ilmu inilah yang disebut dengan zauqi, atau dalam istilah pencapaian yang disebut laduni. Apa arti harfiah laduni? Laduni berarti ilmu yang diperoleh langsung dari kolbu atau rohani kepada sumber ilmu itu, yaitu Allah. Allah lah al-alim. Al-alim meskipun diterjemahkan maha tahu, tapi dalam terjemahan kami Allah sumber dari pengetahuan. Itulah al-alim. Ilmu laduni itu bukan ilmu yang kemudian berefek kepada orang bisa kebal, bisa menghilang. Itu bukan ilmu laduni. Itu masuk ke ilmu eksperimen, tapi eksperimen yang sifatnya kebatinan. Tapi bukan kebatinan yang menyambungkan dia, menghubungkan dia, mengkoneksikan dengan ma'rifatullah. Ilmu laduni itu hanya ilmu mengenal rahmat Allah, mengenal sifat-sifat Allah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dikatakan dalam doa-doa yang ada dalam surat Al-Kahfi, ya, surat Al-Kahf. Di situ ayat 10 ada permintaan, ya Allah, berilah kami. Apa yang diberikan kepada kami? Min ladunka, min ladun. Inilah kemudian muncul istilah laduni, rahmatan, rahmatmu. Rahmat Allah berarti kasih sayang. Rahmat Allah itu adalah sifat Allah. Maka jika diterjemahkan dengan jalur yang sedikit lebih luas, ya Allah, berilah kami ilmu langsung laduni mengenai ma'rifat sifat-sifatmu, mengenal hakikat dari sifat-sifat Engkau. Inilah yang laduni. Maka lihatlah di Quran, kata ladun lebih banyak kepada rahmah. Ada beberapa ladun dikaitkan dengan ajaran azimah, baik ganjaran. Ada ladun yang dikaitkan dengan urusan-urusan yang lain. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah, maka laduni yang dimaksud dalam kajian ahlus sunnah, baik ahlus sunnah aqidah, ahlus sunnah ahli tasawuf, ahli qalbu, ahli zikir, itu tidak ada kaitannya dengan ilmu kanuragan. Karena ilmu kanuragan bukanlah bagian dari keilmuan-keilmuan yang dianjurkan dalam keilmuan Islam. Itu ilmu yang di luar. Meskipun hukumnya diperdebatkan, tapi ini di luar. Nanti kita bahas di lain waktu apa hukum belajar ilmu silat, kanuragan dan lainnya. Tapi tolong diingat, itu bukanlah ilmu laduni. Laduni adalah ilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala langsung diturunkan ke dalam kalbu. Inilah warisan Nabi. Ilmu Nabi adalah ilmu laduni, ilmu wali adalah ilmu laduni. Sedangkan ulama ahli fikih ilmunya ilmu membaca kitab, ilmu ahli akidah ilmu memikirkan satu teks, ilmu usul fikih ilmu mengolah satu data yang bernama dalil. Ilmu orang-orang terapan di lab, mereka menguji data-data yang ada ke dalam dunia fisik. Ilmu laduni tidak semua itu. Ini ilmu yang langsung diterima dari sumber ilmu. Semoga kita diluruskan oleh Allah dan kita dibimbing untuk mencapai ilmu laduni yang hakikat dan sebenarnya. Sama, sebagian orang meyakini bahwasanya itu wali dalam dunia sufi, itu wali punya ilmu laduni, ya. Dia nggak usah belajar, tahu-tahu pintar. Ini perkataan kalau kita berikan nggak logis. Gimana logis? Nggak pernah belajar, tahu-tahu pintar. Ya, kecuali ada jin dalam dirinya. Coba lihat. Ya, itu kalau Nabi iya, Nabi min ladunna ilma. Kalau Nabi memang benar nggak usah belajar pintar. Nabi Muhammad tidak tahu tentang kisah sejarah Bani Israel, tahu-tahu Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada dia kisah Bani Israel, kisah Nabi Yusuf, Nabi Musa. Tidak perlu belajar kalau Nabi iya. Tapi kalau wali nggak perlu belajar, kasih ilmu siapa ya? Nabi Musa aja mau belajar cari ilmu yang Allah tidak kasih wahyu sama dia mau belajar sampai jalan jauh menuju Nabi Khadir. Nabi Musa aja safar sampai jauh dan siap bersafar puluhan tahun untuk mencari ilmu kepada Khadir. Lihatlah para sahabat belajar. Nabi mengatakan innamal ilmu bitta'allum, ilmu dengan belajar. Sahabat sampai ganti-gantian, Umar bin Khattab dengan temannya ganti-gantian, satu hari kerja, satu hari nuntut ilmu. Gimana Ibnu Abbas belajar setengah mati, para sahabat, Abu Hurairah sampai kelaparan, sampai ingin mencatat apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, berusaha menghafal. Ini duduk-duduk diam-diam tahu semua ya, tidak usah. Ini dari mana? Enggak logis kan? Kita enggak, tapi kalau sudah kita bicara sama orang sufi zaman sekarang, oh itu kamu saja enggak ngerti, itu bisa dilogis-logiskan semua. Makanya benar kata Imam Syafi'i, pandir orang seperti ini. Ini banyak di tanah air kita seperti ini. Keyakinan-keyakinan yang menunjukkan kepandiran.
menunjukkan Islam mundur seperti ini caranya. Ya. Hanya apa? Udah tunggu ilmu laduni, nggak usah belajar. Ya gimana? Mana itu orang punya ilmu laduni? Suruh ke sini. Mana hafal Quran? Nggak ada, itu omong kosong aja cerita. Sampai dia bilang kalau mau punya ilmu laduni itu buku dibakar, dimasukkan air, kemudian diminum. Nanti ilmunya meresap semua. Tapi katanya nggak boleh buang angin. Kalau buang angin hilang semua nanti. Ya, subhanallah. Makanya Ibnu Qayyim berkata, "Fal ilmu laduni itu maqamad dalil sahih alaihi." Adalah ilmu yang ada dalilnya. Anja'a min indillahi ala lisani rusulih, yaitu ilmu yang datang dari Allah melalui lisan Rasul. Wa ma adahu faladuniyun min ladun nafsil insan. Adapun kalau ilmu selain itu maka itu hanyalah ilmu manusia sendiri, dari sisi manusia. Ya, bahkan beliau berkata fal ilmu laduni nau'an, ilmu laduni ada dua. Laduni rahmaniyun, ilmu laduni dari Allah dengan belajar dalil dari Al-Qur'an Sunnah. Wa laduniyun syaitaniyun, ilmu laduni dari syaitan. Bahkan beliau berkata ya, betapa banyak ya orang yang kemudian mengatakan saya begini, seperti orang-orang Ittihadiyah yang wahdatul wujud, dia mengatakan saya dapat ilmu laduni dari Allah. Saya nggak perlu belajar lagi Al-Quran Sunnah. Kalau kalian belajar dari Allah melalui perantara hadis Quran, saya langsung dari Allah ilmu laduni, bersatu dengan Allah dan yang lainnya. Sehingga setiap kesesatan yang mereka lakukan, kata mereka ilmu laduni. Ya, kalau seorang nggak usah belajar, ngapain? Nabi berkata, man ta'allamal ilma, man salaka tariqan. Siapa yang belajar ilmu, siapa yang menempuh jalan. Buat apa itu semua? Dulu sahabat ngapain belajar setengah mati, sampai kelaparan sampai setengah mati ya. Semua sahabat. Mana sebut satunya sahabat ilmu laduni? Enggak ada. Ilmu laduni cuma Nabi. Kalau Nabi iya, tidak perlu belajar, dia seorang Nabi. Tapi yang lainnya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali yang dijamin masuk surga, semuanya belajar. Ini ada orang duduk nongkrong, oh tahu ini pakai jin itu. Yakin pakai jin. Wah, dikasih gimana? Yang hebat-hebat saja para sahabat, ada yang begitu. Imam Syafi'i apa enggak belajar? Belajar Imam Syafi'i. Sampai safar kemana. Imam Ahmad sampai belajar. Imam Bukhari sampai jalan berapa? Menempuh belasan ribu kilometer untuk belajar dari 1000 guru. Imam Bukhari bukan ilmu laduni nongkrong di rumah kemudian semua hadis ilham semua, enggak ada. Dengan pelajari rawi-rawi, mengerti ilmu. Ya ini mana orang, tapi kalau sudah bicara orang sufi, oh itu bisa kamu aja nggak percaya, kamu aja yang pandir lah, yang pandir dia apa kita, Allah alam. Sama seperti merasa bahwasanya untuk mendapat karomah harus meditasi di kuburan di lewat tengah malam, ya ini dari mana lagi seperti mau dapat karomah meditasi di kuburan, nongkrong di situ sampai tengah malam. Ini juga dari mana? Apa ada ajaran Islam seperti ini ya? Kita ini sudah ada